karena membuat Kon jatuh cinta padanya. Praeo mandi darah rusa sepanjang malam. Keesokan harinya dia diam-diam menuangkan air dan kopi Kon. Setelah Kon meminumnya, dia tiba-tiba merasa panas. Kon mulai merasa tidak nyaman. Mulut dan lidah kering. Di kepalanya adalah sosok Praeo yang memikat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Kon kemudian berlari ke rumah Praeo. Begitu dia sampai di sana, dia bergegas untuk menciumnya. Abaikan calon ibu mertua di sebelahnya. Untungnya Praeo masih memiliki rasa kesopanan. Dia menyuruh Kon untuk tidak terburu-buru. Tunggu di sini sampai dia mengusirku. Lalu Kon tanpa ampun menyeret ibunya keluar. Dia memaksa ibunya untuk tinggal di dapur dan tidak mengintip. Ibu merasa sangat hangat. Dia telah melajang selama 30 tahun. Praeo hanya peduli padanya. Dia tidak peduli dengan perasaan ibunya. Praeo tidak mau mendengarkan ibunya terus berbicara omong kosong. Memimpin untuk menunggu sampai hari ini. Dia harus melakukan banyak pekerjaan. Lalu Praeo membawa Kon ke kamarnya tepat di depan ibunya. Mendengar suara di dalam ruangan. Sang ibu memarahi Praeo karena menjadi anak yang tidak berbakti. Dia telah menyia-nyiakan 20 tahun membesarkannya. Untuk membuat ikatan Kon dan Praeo lebih bersama. Tukang sihir itu tidak berhenti merapal mantra pada boneka itu. Jadi Kon dan Praeo saling mencintai sepanjang hari. Orang yang paling menyedihkan adalah Chong. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Pria yang paling dia cintai tidur dengan musuh yang membunuhnya. Chong memutuskan untuk menghentikan mereka. Setelah 1 hari 1 malam bertengkar di tempat tidur. Kon sangat lelah sehingga dia tidak bisa bangun. Tapi Praeo sangat senang. Dia bahkan dengan senang hati membual tentang prestasinya kepada ibunya. Tapi dia baru bangun keesokan harinya. Kon menemukan ada yang tidak beres. Karena dia tidak ingin terus berpikir omong kosong. Kon mulai bermeditasi di rumah. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghilangkan pikiran penuh nafsu di kepalanya. Tapi Praeo tidak mau melepaskan Kon dengan mudah. Dia mulai merias wajah dan terlihat sangat seksi. Di bibir juga ada lapisan lipstik merah tua. Lalu Praeo menelepon Kon. Dia mengundangnya ke rumahnya untuk bermain tangkapan dengannya. Kon awalnya tidak setuju. Tapi undangan mempesona Praeo. Membuat Kon menjadi gila. Dia kembali jatuh ke dalam kelembutan dan pesona Praeo. Kon memohon Praeo untuk segera menemukanku. Selama menunggu, kalian berdua dibakar oleh api. Praeo mencapai tujuannya, maka dia segera meninggalkan rumah dan bersiap untuk pergi ke rumah Kon. Chong sudah lama menunggu. Begitu dia melihat Praeo, dia ingin mencekiknya. Tapi dipukul balik oleh lampu merah di Praeo. Praeo merasakan keberadaan Chong. Tapi dia tidak takut. Tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhnya. Bahkan jika Chong melakukan yang terbaik. Tetapi dia tidak dapat memecahkan penghalang ini. Sebaliknya, Chong sendiri justru cedera. Chong merasa sangat tidak berdaya. Tapi kebencian di hatinya semakin meningkat. Praeo dengan senang hati pergi. Dia tinggal di rumah Kon dan menghabiskan malam yang baik. Sekarang Priyo pergi ke teater lagi. Dia meletakkan iPad di tanah untuk memfilmkan beberapa bukti. Untuk membuktikan penyebab kematian Chong. Kemudian imam mulai membakar dupa. Dia dengan lembut memanggil jiwa Chong. Tidak lama kemudian, Chong muncul. Tapi sekarang dia sangat sedih. Jadi dia tidak ingin berbicara tentang masa lalu. Pria yang dicintainya bersama musuhnya. Chong tidak bisa tenang. Jadi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Priest dan pergi. Karena sekarang Praeo telah membawa Kon ke rumah penyihir itu. Sekarang dia ingin Kon menjadi miliknya. Jadi beri dia mangkuk air ajaib lagi. Kon telah kehilangan semua alasan sekarang. Tidak peduli berapa banyak Chong di luar berteriak untuk menghentikannya. Tapi Kon masih tidak tahu apa-apa. Dia dengan cepat meminum seluruh mangkuk air. Lalu lampu merah menyala di atas kepala Kon. Dia merasa badannya panas dan kering. Tapi karena overdosis obat,
Tak lama kemudian, Kon pingsan. Praeo sangat khawatir. Dia pikir ada yang salah dengan Kon. Penyihir meminta Praeo untuk mempercayainya. Kon akan menjadi miliknya mulai sekarang. Tapi sekarang tugas pentingnya adalah melenyapkan Chong. Keduanya pergi keluar. Praeo pergi untuk memprovokasi Chong. Dia sama sekali tidak merasa takut terhadap roh jahat ini. Chong marah dan mencoba mencekik Praeo. Tapi penyihir datang membantunya. Satu api mengenai tubuh Chong, membuatnya berteriak. Chong awalnya bukan lawan para penyihir. Dia ingin membuat Chong benar-benar terbang. Lalu penyihir itu mulai melantunkan mantra. Lalu lepaskan semua kekuatan sihir di tongkat itu. Teriakan kesakitan Chong bahkan lebih menyedihkan. Jika terus seperti ini, Chong akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Saat ini Priyu di teater juga diserang. Sebuah jet asap hitam bergegas ke arahnya. Untungnya, Tuan Bon muncul tepat waktu dan melindungi cucunya. Priyu segera memohon kepada kakeknya untuk membantu arwah Chong. Dan dia setuju. Tuan Bon menggunakan kalung permata di leher Priyu untuk mulai merapal mantra. Lalu banyak titik cahaya biru perlahan naik ke langit. Chong kesakitan. Tiba-tiba ada cahaya biru mengelilinginya. Kekuatan sihir penyihir untuk sementara dinonaktifkan. Chong berubah menjadi cahaya kebiruan dan menghilang. Adegan ini membuat sang penyihir dan Praeo sangat terkejut. Tidak percaya ada orang dapat mengirim jiwa tepat di depannya. Karena untuk memuaskan mentalitas sesat dia, penyihir mengikat jiwa Chong ke pilar, lalu mencambuk tali ke tubuhnya. Setiap pukulan bawah, Chong berteriak sampai mengeluarkan isi perutnya. Semakin dia menolak penyihir itu, semakin geli. Kekuatan tangannya semakin besar dan besar. Sampai punggung Chong dipenuhi luka. Dia bahkan menangis darah. Meski begitu, penyihir itu masih belum puas. Dia meraup sesendok sup ketan panas. Lalu dituangkan ke tubuh Chong. Sampai tubuh Chong dipenuhi luka. Sangat sedih sampai dia bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Tadi malam, Chong diselamatkan dari tangan penyihir dengan sihir Tuan Bon. Melihat hantu yang begitu menyedihkan, Priyu memohon kakek untuk membantu Chong. Pak Bon tidak menolak. Dia kemudian menciptakan perisai pelindung di sekitar Chong. Dengan cara itu dapat memblokir serangan penyihir. Tuan Bon menginstruksikan Chong. Dia tidak diizinkan untuk keluar dari penghalang ini. Jika tidak, penyihir itu tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi di benak Chong hanya Kon saat ini. Bagaimana bisa Praeo mencuri seseorang yang dia cintai seperti itu? Sekarang penyihir itu sangat marah. Kemunculan Bon merusak rencananya. Memiliki musuh yang bertepuk sebelah tangan bukanlah seorang pria terhormat. Penyihir itu mungkin membuat Bon membayar mahal. Keesokan harinya sambil memotong obat, Tuan Bon menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam ramuan itu. Tapi dia belum bereaksi. Ramuan tiba-tiba meledak. Priyu mendengar ledakan itu dan berlari ke dapur untuk memeriksanya. Ketika dia tiba, tangan Pak Bon terbakar parah. Dia melihat asap hitam di tanah. Pak Bon menduga bahwa ini pasti disebabkan oleh seseorang. Tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukan ini. Tepat pada saat itu, Priyu menerima panggilan telepon. Ternyata itu panggilan rumah sakit. Mereka memberitahunya bahwa Nara telah keluar dari bahaya dan sadar kembali. Priyu dengan gembira berlari ke rumah sakit. Begitu dia tiba, dia berlari ke Nara dan memeluknya dengan erat. Priyu lupa bahwa Nara sangat lemah sekarang. Ekspresinya yang sangat gembira ini membuat Nara terdiam. Gadis ini benar-benar sedikit biadab. Tapi ini tipe cowok yang dia suka. Saat itu, perawat pergi untuk menyuntik Nara. Penyihir di kejauhan melihat semua pemandangan ini. Dia segera melantunkan mantra untuk mengendalikan perawat. Mata perawat itu tiba-tiba membiru. Dia mengambil jarum dan perlahan menuju Nara. Perawat wanita tersebut berniat menggunakan jarum tersebut untuk menusuk Nara. Untungnya, dia tahu tepat waktu.
Nara buru-buru meraih tangan perawat itu. Keduanya menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang satu sama lain. Nara berteriak minta tolong kepada Priyo yang berdiri di luar. Kalung permata di leher Priyo tiba-tiba bersinar. Dia langsung masuk ke kamar. Jarumnya juga langsung ke lutut. Perawat itu langsung pingsan. Hal-hal yang baru saja terjadi sangat aneh. Priyo merasa seseorang mencoba mendorong mereka sampai mati. Mungkin itu karena cerita Chong. Saat ini, Kon masih terkendali. Dia semakin terikat dengan orang-orang Praeu. Dia tidak ingin meninggalkannya selama 1 detik 1 menit. Kon bahkan berlutut di depan Praeu. Mohon padanya untuk tidak meninggalkanku. Melihat tatapan penuh gairah Kon, Praeu merasa sangat berhasil. Tindakan mereka membuat Chong sangat marah. Dia mengabaikan peringatan Tuan Bon. Berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari perisai untuk menghentikan 2 dari mereka. Chong telah jatuh ke dalam perangkap penyihir. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap jiwa Chong. Ketika Chong berjalan ke Kon, keduanya masih menempel satu sama lain. Chong marah dan hendak menjangkau dan memisahkan keduanya. Pancaran aura hitam datang untuk menghentikannya, lalu memukulnya ke belakang. Chong berteriak kesakitan. Pada saat itu asap biru menyelimuti tubuh Chong. Pada saat yang sama mengikat tangannya dengan erat. Chong tidak bisa bergerak. Lalu dia dibawa pergi. Penyihir mengikat jiwa Chong ke sebuah pilar. Lalu pukul dia dengan tali ajaib. Untuk memuaskan mentalitasnya yang sesat. Setiap pukulan penyihir, keduanya menyebabkan tubuh Chong memancarkan lampu merah. Ini seperti ada api yang membakarmu. Chong dipukuli sedemikian rupa. Saat ini, Pak Bon menemukan fenomena yang tidak biasa. Ketika dia keluar untuk memeriksanya, dia melihat awan gelap menutupi langit. Pak Bon mengulurkan tangannya untuk menghitung. Chong dibawa pergi oleh penyihir itu. Pak Bon tidak yakin apa yang harus dilakukan. Lalu tiba-tiba cahaya biru terbang ke arahnya.